Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel Kuliah Keperawatan Gratis. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kandungan dari berbagai macam cairan infus. Jadi cairan infus adalah cairan yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah manusia untuk tujuan terapi. Kita mulai dari yang pertama, yang paling banyak digunakan itu adalah sodium chloride 0,9% atau biasa disebut sebagai normal salin atau NS. Nah, ini kandungannya sederhana, berisi ion natrium dan klorida saja sebanyak 0,9%. Disebut normal salin karena salin itu kayak garam, jadi berupa atau istilah lainnya adalah garam fisiologis yang mendekati larutan garam yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian untuk osmolaritasnya 308. Nah, osmolaritas darah di tubuh kita itu sekitar 275 sampai 295 miliosmolaritas per liter. Yang kedua adalah cairan Ringer laktat. Nah, ini isinya lebih banyak daripada normal salin. Ada sodium laktat. Nah, mungkin segini kelihatannya. Ada NaCl juga, ada kaliumnya, HCl, dengan jumlah yang relatif sedikit. Kalau natrium klorida atau sodium klorida itu digunakan untuk maintenance. Kalau yang Ringer laktat ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang mengalami dehidrasi, contohnya akibat diare. Jadi kandungan elektrolitnya lebih banyak, osmolaritasnya 274. Kemudian jika kondisi dehidrasinya berat, kemudian dimungkinkan jatuh ke kondisi shock hipovolemik, pilihan cairannya adalah gelofusin. Ini isinya adalah gelatin. Untuk osmolaritasnya sama dengan Ringer laktat. Kemudian cairan selanjutnya adalah asering, berisi asetat. Nah, ada sodium asetat atau natrium asetat di situ. Selain itu juga ada kalsiumnya. Ini biasanya digunakan untuk penderita demam berdarah. Selanjutnya infus yang basisnya gula. Nah, di sini ada contohnya dextrose 5%. Osmolaritasnya 252, cukup encer ya. Jadi semakin tinggi osmolaritas semakin pekat. Nah, ini digunakan untuk maintenance atau rumatan untuk pasien-pasien yang membutuhkan tambahan gula. Kalau gulanya butuh lebih banyak, kita berikan dextrose yang 10%. Nah, ini osmolaritasnya tinggi 505. Jadi harus diperhatikan pemberiannya karena dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi semakin pekat darah yang mengalir, dibutuhkan usaha yang lebih untuk memompanya, bisa meningkatkan tekanan darah. Contoh cara selanjutnya adalah Wida KN2. Ini biasa digunakan untuk terapi hipokalemi atau kekurangan kadar kalium. Di situ kita bisa baca bahwa kadar potasium kloridanya atau KCl-nya 40 mg. Jadi untuk pasien-pasien dengan kekurangan kalium diberikan tambahan kalium lewat infus Wida KN atau bisa lewat obat minum maupun infus yang lain sesuai kebutuhannya. Selanjutnya adalah ada merek Tutosol di sini. Infus ini adalah berisi elektrolit dan ada tambahan gulanya yaitu sorbitol. Kemudian elektrolitnya lebih banyak. Ada tambahan magnesiumnya juga di situ. Kemudian
Selanjutnya yang lebih banyak lagi isinya ada lebih fluid atau ada merek amino fluid juga. Selain elektrolit, kemudian gula, juga ada tambahan asam amino atau protein, kemudian ada juga tambahan vitamin B1-nya. Nah, ini yang paling lengkap yang ada di sini dari merek Cabiven. Selain elektrolit, kemudian asam amino, gula, di sini juga ada tambahan lipid. Nah, jadi lengkap. Ada elektrolitnya, ada gulanya, ada proteinnya, dan juga ada lemaknya. Jadi infus-infus ini bisa Anda lihat semuanya bertanda lingkaran merah, yang artinya adalah golongan obat keras harus hanya bisa didapat dengan resep dokter dan diberikan sesuai petunjuk dari dokter. Kemudian pastikan kondisi dari botol infusnya selalu semuanya tertutup rapat untuk menjaga sterilitas agar tidak terjadi kontaminasi, pertukaran atau menularnya infeksi dari tangan pemberi infus ke pasien maupun antar pasien atau dari lingkungan ke pasien. Untuk infus-infus yang isinya banyak ini, elektrolit, kemudian gula, asam amino, dan lipid, ini digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami defisit nutrisi atau kekurangan nutrisi. Jadi misalnya ini pasien-pasien yang kemoterapi, nah itu membutuhkan tambahan nutrisi, kan kemoterapi butuh tenaga energi yang banyak, kemudian nutrisinya juga cukup, jadi selain dari makanan diberikan tambahan lewat infus. Demikian untuk kesempatan kali ini. Jika ada yang didiskusikan silakan tulis di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat silakan like dan share, dan jangan lupa untuk subscribe channel Kuliah Keperawatan Gratis. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.